Hai semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya Uniqol Tildanaro. Saya dari kelas A semester 3, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan kembali berdasarkan hasil review untuk buku ke-6 dari tugas mata kuliah Metode Penelitian Sosial dengan judul bukunya tentang ilmu ketidakpastian metode biografi dalam penelitian sosial. Yang pertama, metodologi sosiologi sebagai teknik mendengarkan. Dalam kehidupan seseorang setiap harinya pasti ada yang namanya bagian dari sejarah hidup baru, di mana menurut Steinhal ia merekomendasikan riwayat hidup kepada kita sebagai metode eksplorasi bermakna manusia. Metode yang dilakukan oleh sosiologi dan antropologi ini yang saat ini digunakan untuk mengumpulkan sejarah kehidupan yang tidak masuk akal. Teori untuk analisis sosial pada dasarnya bersumber dari fakta bahwa kita pasti berurusan dengan urutan temporal pengembangan melalui waktu. Riwayat hidup sebagai metode pada tingkat tertinggi perlu ditingkatkan melalui lapisan historis dan non-historis. Dalam pengertian ini, sejarah hidup jauh dari menampilkan dirinya sebagai tubuh elemen ilustrasi yang sudah dikenal dan dilampirkan secara opsional dari kualitatif jenisnya untuk kesimpulan tegas penelitian yang dicakupi melalui teknik standarisasi pengukuran yang tepat dan terbuka untuk fase baru dalam penelitian ilmu sosial. Metodologi historiografi yang sekarang jelas melemahkan karena apa yang muncul setelah itu selalu dan menurut definisi dibenarkan dan dijelaskan oleh apa yang telah terjadi sebelumnya. Metodologi sosiologi yang didasarkan pada riwayat hidup demikian berada pada titik kritis tertinggi sebelum ilmu-ilmu sosial lain. Sejarah sebagai memori kolektif. Perilaku manusia terinspirasi oleh naluri tetapi juga oleh proyek dan bersifat teologis. Artinya, hal itu menetapkan tujuan berbalik secara kritis pada dirinya sendiri. Dengan demikian, ia mengumpulkan ingatan dan ini dasar ingatan kolektif maupun merumuskan makna keputusan manusia sendiri dan mengevaluasinya. Sejarah pada umumnya dipahami sebagai historia rerum gestarum, di mana sejarah perbuatan tercapai kepemimpinan politik dan usaha mereka. Sejarah penting sebagai kolektif memori masa lalu, kesadaran kritis saat ini, dan premis operasi untuk masa depan. Yang kedua yaitu kualitas sehari-hari dan praktik kehidupan. Sejarah dari bawah. Sejarah dari bawah adalah sejarah esensi dari keseharian, klarifikasi dan interpretasi praktek hidup dan praktek tradisi manusia yang bukan menghidupi kembali sentimen penghitungan hanya sebagai cerita rakyat populer, tetapi dapat meyakinkan secara koherensi dan pada saat yang sama waktunya sebagai konsentrasi nilai-nilai kognitif terkait dengan pengaruh oleh pengalaman hidup sehari-hari. Peralatan konseptual dan rencana teknik untuk sosiologi yang ulang pencariannya semakin banyak digunakan dengan cara yang telah sampai pada kritis nyata penolakan sosiologi secara budaya terisolasi khususnya dalam keterpisahan. Sejarah hidup sebagai metode dasar. Sejarah hidup sebagai metode dasar analisis sosiologi menghilangkan semua reduktivisme serupa dengan mudah. Namun, adopsi kritis secara sadar sejarah kehidupan sebagai metode ini tidak sederhana, juga tidak dapat dengan tergesa-gesa dianggap sebagai jalan pintas karena kadang-kadang ditafsirkan oleh komunitas secara sosial sama dermawannya dengan mereka yang secara budaya sekutu cerdik.
Dalam perspektif ini, biografi memiliki tujuan heuristik yang secara resmi berbicara mengenai transisi antara dua petani dan masyarakat industri yang berorientasi teknis. Namun, materi yang diberikan oleh biografi selalu hanya materi yang saya anggap menguntungkan. Ada juga tahapan rencana intelektual. Pada tahapan ini dimulai dengan yang pertama, studi tentang Thomas dan Zenaiki yang dimanfaatkan dalam fungsi biografi untuk mencari materi yang murni, ilustratif, yang berkaitan dengan pengetahuan dan bagaimana cara untuk memperolehnya. Yang kedua, fase fight berkaitan dengan bagaimana memahami ruang lingkup dan makna manusia dari fenomena biografi dan intensif studi kasus spesifik di mana mereka menunjukkan diri mereka sebagai esensial, bukan murni integrafi data kuantitatif. Dan yang ketiga, fase saat ini yang berawal dari pengalaman kerja, struktur kelas global, dan konteks. Selanjutnya yang ketiga yaitu biografi sebagai interaksi. Penggunaan biografi di begitu banyak ilmu ditunjukkan untuk beberapa yang belum menghabiskan semua kemungkinan dan bahkan telah memperlambat kemajuan konseptual dan praktis. Kesadaran bahwa riwayat hidup sebagai metode dalam arti penuh diperlukan pada dasarnya untuk menyiratkan jeda yang berkaitan dengan metode saat ini. Metode biografi tradisional lebih menyukai materi sekunder atau yang lebih objektif ke yang utama atau yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam kontak dengan subjek penelitian, sistemnya secara sekunder dan menuju ke yang utama. Catatan biografi biasanya menceritakan interaksi saat ini dengan cara dari jalan hidup. Tidak ada kebenaran biografi yang lebih besar di akun lisan spontan daripada di koran, di autobiografi, dan dalam ingatan tertentu. Analisis sosiologi sebuah biografi membawa kita ke hermeneutik suatu interaksi, di mana dengan hubungan langsung kita harus memahami sebuah hubungan yang tidak sepenuhnya dikonseptualisasikan. Gagasan totalitas praktik manusia menolak untuk mempertimbangkan perilaku manusia sebagai refleksi pasif dari sebuah kondisi yang berasal dari yang umum, yaitu dari masyarakat. Perilaku ini sebaiknya mengekspresikan praktik saintek yang determinisme sosial. Selanjutnya yang keempat yaitu sifat sosial individu. Gambaran umum dari metode progresif untuk ilmu sosial tentang biografi yaitu melalui bacaan horizontal dan vertikal dari biografi dan sistem sosial, di mana gerakan heuristik datang dan pergi dari biografi ke sistem sosial dan sebaliknya. Sehingga perpaduan dari gerakan ganda ini berarti menata rekonstruksi dari totalitas timbal balik yang mengungkapkan hubungan dialektis antara masyarakat dan individu tertentu. Ide untuk biografi kelompok yang utama sebenarnya tidak terlalu dibuat-buat daripada yang terlihat. Misalnya saja, memberi jawaban untuk dua masalah lain yang kami tunjukkan di atas, di mana setiap teori menjadi landasan sosial atau sosiologi metode yang dimulai dari interaksi sosial, jatuh ke dalam nominalisme, menjadi atomis, logika, dan psikologi sosial. Metode biografi hampir selalu berpaling ke dalam pilihan yang menyembunyikan bukti akan kesalahpahaman yang parah. Hal ini karena individu tersebut tidak seperti yang sudah terlalu sering dipercayai sebuah atom sosial, dan dengan demikian unit heuristik paling dasar dari sosiologi. Yang kelima, batasan simetris objektivisme dan psikologisme naturalistik. Sejarah hidup sebagai metode dasar analisis sosiologi membalikan kerangka tradisi dan mengatasi fatisme dari kuesioner kaku.
Sejarah hidup melibatkan fase interaktif, di mana fase ini merupakan perbedaan kualitatif nyata antara riwayat hidup dan sejarah sosial, sejarah lisan, sejarah dari bawah, psikologi sejarah, dan sebaliknya. Seperti halnya ilmu alam, ilmu sosial juga memikirkan prihatin dengan fakta untuk argumen umum yang hampir tidak perlu untuk memperingatkan bahwa biografi grup tidak ada hubungannya dengan berbagai teknik terapan kelompok. Pentingnya metode biografi ditetapkan oleh fakta yang secara langsung melibatkan hubungan yang menentang itu dan memaksa dan menganalisisnya. Selain itu, psikologi tidak dapat diandalkan sebagai pembelaan subjektif. Selanjutnya yang keenam, kekhususan metode biografi dari penelitian sosial naturalistik menjadi penelitian bersama. Kebutuhan ganda. Pendapat saya meningkatnya minat dalam penggunaan sosiologi biografi sesuai dengan kebutuhan dasar yang ganda. Yang pertama, kebutuhan untuk pembaruan metodologis yang muncul dari krisis umum dari alat heuristik sosiologi. Yang kedua, kebutuhan dari sebuah antropologi yang muncul di kapitalisme yang maju. Faktanya, yang terakhir mengusulkan hubungan konstan dan umum, di mana sebaliknya ada kebutuhan untuk menghubungkan historitas absolut dari suatu tindakan dengan keumuman penulis. Peningkatan epistemologis dari metode biografi. Yang pertama, metode biografi sejak awal mulanya telah dilakukan sebelum dikirim sebagai tantangan ilmiah. Biografi sangat subjektif level, yang artinya hal tersebut membaca realitas sosial dari sudut pandang sejarah individu yang ditentukan secara khusus. Yang kedua, kemiskinan epistemologis dari biografi ini sering diambil dalam bentuk reduksi menjadi ansambel materi biografi. Setelah kesatuan sintesisnya rusak, biografi menjadi inventaris sosial yang sederhana dan menata pengetahuan untuk logikanya. Biografi hanyalah kendaraan dan bahkan pendukungnya yang padat. Biografi digunakan untuk mengetahui, namun mereka keras kepala dan tidak dianggap sebagai pengetahuan yang terorganisasi, tetapi sebagai pengetahuan samar yang harus dipelajari untuk diuraikan. Dan yang ketiga, kemiskinan epistemologis dari biografi metode juga telah mengambil bentuk yang kedua, yang jauh lebih canggih. Hal ini adalah reduksi dari biografi menjadi kehidupan sosial yang sederhana, di mana sejarah yang dapat digunakan sebagai contoh untuk suatu kasus atau ilustrasi dalam interpretasi yang terletak pada tingkatan abstraksi yang lebih tinggi. Sedangkan yang keempat yaitu seperti penurunan biografi untuk tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Contohnya, mengirimkan sesuatu kembali ke apa yang kita miliki yang disebut sebagai tantangan epistemologis. Persyaratan biografi menentukan batas-batas keilmuan. Spesifitas epistemologis biografi menjadi metodologi yang tidak didasarkan pada premis atau hasilnya tidak pernah dibahas secara serius. Metode biografi tradisional memberikan dua jawaban yang sesuai dengan dua kegunaan biografi yang berbeda. Metode biografi mencoba memeras biografi ke dalam kerangka epistemologis tradisional dan metodologi sosiologi. Keistimewaan metode biografi yaitu materi yang digunakan dengan metode biografi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, di mana di satu sisi kami memiliki biografi bahan radikal, yaitu catatan atau biografi secara langsung dikumpulkan oleh seorang penelitian dalam konteks dalam konteks tatap muka atau tindakan. Di sisi lain, kami memiliki materi biografi sekunder atau dokumen biografi dalam bentuk apapun yang tidak digunakan oleh seseorang penelitian dalam rangka sebuah hubungan yang primer.
Alasan sebenarnya dari mengapa menggunakan metode biografi yaitu bahwa biografi yang utama sebagai lawan dari yang sekunder dan harus menyiaratkan untuk melakukan pengumpulan dalam kondisi yang dapat diterima sesuai dalam situasi dasar dan situasi persamaan antara penelitian dan objek penelitian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan share. Terima kasih. Selamat pagi.